Halo, Hola. kamu pernah nggak sih kasihkan ngobrol sampai ke bawah suasana, terus akhirnya kamu ngobrolin hal-hal yang seharusnya nggak kamu obrolin di situ, jadi jatuhnya tuh kamu kayak oversharing gitu. Pernah, tapi itu dulu. Sebelum aku sendiri aware, ternyata yang aku lakuin waktu itu tuh oversharing. Oh iya, terus gimana? Kenapa waktu itu kamu bisa jadi orang yang oversharing? Kenapa ya? Mungkin karena akunya kurang paham waktu itu soal oversharing dan gak sadar sih karena udah jadi habit juga. Karena sebetulnya apa ya? Orang yang oversharing tuh gak sadar mereka lagi lakuin itu. Terus aku juga kurang pede waktu itu. Dan ya berujung cari-cari validasi dalam bicaraku. Cari approval, ya apapun lah itu. Ya pokoknya waktu itu dipikirin bisa masuk gitu ke dalam conversation dan diterima karena ya takut rejection juga. Kadang ya lagi impulsif, terus ditambah tuh kurang social skill kan. Mana nervous, anxiety, ya makin jadilah tuh oversharing. Paham-paham. Nah, menurut kamu feeling lonely itu ngaruh nggak sih jadi buat orang oversharing gitu? Nah, iya, itu yang menurutku juga menjadi salah satu hal yang ngaruh gitu. Tapi aku bangga kamu udah ada di titik ini. Kamu udah aware dan realize kalau oversharing nih kurang baik lah ya untuk diri sendiri atau lawan bicara kamu. Makasih banget loh ya. Terus kamu ngerasain nggak ketika kamu oversharing tuh ada impact-nya gitu ke diri kamu sendiri? Nah iya, justru itu. Aku ngerasa jadi gak ada boundaries aja gitu sama orang lain. Oh iya? Tapi kamu sempat nggak ada di fase yang orang tuh jadi kurang respect ke kamu, terus kayak reputasi kamu di tongkrongan atau di lingkungan kamu tuh jadi kurang baik gara-gara hal itu, atau bahkan apa ya yang berujung kamu sampai diremehin gitu sama orang lain? Bersyukurnya aku belum sampai sejauh itu sih. Menarik. Ternyata oversharing tuh bisa berdampak sebesar itu ya kalau misalnya dibiarin terus-menerus. Nah, ini tuh berlaku untuk segala jenis oversharing ya. Maksudnya kayak oversharing secara interaksi langsung maupun yang by social media gitu. Terlebih lagi di sosial media, kita sering banget kan ngelihat orang yang oversharing tentang A, B, C, D, bahkan kehidupan pribadinya gitu. Nah, semoga lebih bijak aja ya untuk hal ini. Nah, dari sepengalaman kamu gimana nih caranya untuk bisa atasi oversharing itu? Disclaimer ya, kalau ini tuh dari pengalaman aku pribadi. Yang pertama, bisa belajar untuk lebih banyak mendengarkan dan ngomong seperlunya aja. Tapi ini bukan berarti kita diem terus gitu ya. Kita bisa show interest kepada lawan bicara kita dengan nanyain pertanyaan ke mereka daripada kita ceritain story yang mengenai kita terus gitu. Terus yang kedua, buat yang masih di situasi ini, bisa coba evaluasi setelah kalian ngobrol sama orang lain. Tapi dengan evaluasi ini, jangan sampai buat kita jadi takut ngomong. Justru dengan evaluasi ini membiasakan kita untuk bisa milih hal mana yang perlu kita bicarakan dan yang nggak perlu-perlu banget lah untuk dibicarakan dengan orang lain. Nah, terus yang ketiga, kita bisa belajar untuk set boundaries. Kalau ke teman gimana, kalau ke coworker gimana, atau ke orang yang baru dikenal gimana. Ya intinya bisa balik lagi ke poin yang pertama, belajar untuk lebih banyak mendengarkan dan coba untuk bicara seperlunya. Yang keempat, practice mindfulness. Ini maksudnya kita belajar untuk take a moment to think sebelum sharing sesuatu apakah itu necessary atau nggak perlu diceritakan. Ini juga berlaku sebelum kalian posting sesuatu di sosial media. Apakah layak untuk konsumsi publik atau terlalu privacy. Dan yang terakhir, kalau memang udah menggebu-gebu banget mau ceritain sesuatu, pastiin kalian cerita hal tersebut ke orang-orang terdekat. Menurut aku itu sih cara-cara supaya aku bisa sampai di titik ini. Dan ya emang semuanya nggak instan dan butuh proses. Terlebih itu udah jadi habit. Tapi pasti bisa kalau kalian ada kemauan. Nah, setuju banget. Nah, yang kamu sampaikan tadi kan dari aspek kamu pribadi ya, dari pandangan kamu pribadi. Nah, tapi menurut kamu lingkungan itu berpengaruh nggak? Lingkungan sedikit banyak berpengaruh sih. Terlebih yang sering interaksi sama kita. Oh, berarti kalau misalnya kita berada di lingkungan yang memang pada dasarnya semuanya itu suka oversharing, kita bakalan lebih struggling ya untuk keluar dari zona itu. Dan kalau misalnya kita punya lingkungan yang sportif juga akan lebih memudahkan kita untuk menjadi yang lebih baik ya. Iya, bener banget. Apalagi di lingkungan terdekat kita orang-orangnya suportif. Jadi kita bisa langsung tanya nih ke mereka, kita tuh orangnya gimana sih? Bahkan biasanya mereka juga nih yang ingetin kita untuk misalnya nggak oversharing atau hal-hal lainnya gitu sih. Nah, iya setuju. Nah, mungkin buat teman-teman yang juga lagi struggling akan hal ini,
atau yang sedang berproses, ataupun yang belum aware akan hal ini bisa terbantu dari sharing kita kali ini. Thank you juga buat kamu yang udah mau sharing tentang pengalaman yang insightful banget buat teman-teman kita, dan mungkin buat aku pribadi juga biar di note gitu ya, bahwa sebenarnya oversharing itu lebih baik untuk dikurangi. Thank you for watching and have a nice day. Bye. Bye-bye.